Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam pengadaan. Bertemu dan saya lagi Muji Santosa. Maka mari kita bahas mengenai pengadaan dan kerugian negara. Baik, pertanyaan saya kali ini adalah apa sih sebenarnya pengertian dari kerugian negara itu? Ya, kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Di pasal 1 angka 22 dikatakan di sana kerugian negara atau kerugian daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Kemudian di dalam penjelasan Undang-Undang 31 tahun 99 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, di pasal 32-nya ayat 1 dikatakan di sana yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Oke, jadi di sini terlihat kerugian negara merupakan apa? Kekurangan barang. Ya, kalau di dunia pengadaan mungkin kekurangan prestasi. Ya, silakan lanjut. Baik, begini, dalam hal HPS nih, kita sudah bikin sesuai prosedur. Kertas kerja yang kita pakai itu juga logis, data dukungnya ada dan wajar. Terus ternyata penyedia itu untung melebihi dari 15%. Kalau yang kayak gini gimana? Ya, dalam HPS yang wajar sangat mungkin penyedia itu untung melebihi 15%. Mungkin juga untungnya sekitar 15%. Juga untungnya mungkin di bawah 15%, di bawah 10% atau bahkan rugi. Mengapa bisa untung melebihi 15%? Nah, ini silakan tanyakan. Jadi penyedia itu bisa untung lebih dari 15% dari HPS? Ya, ketika untuk buat HPS, ya, bila harganya sudah harga jual, berarti sudah untung. Ya, maka tidak perlu lagi diberi keuntungan. Bahkan kalau volume pengadanya banyak, kita malah diminta untuk mencari potongan harga. Misal kertas 1 rim di toko harganya 40.000, ya itulah harga satuan HPS kita, 40.000, nggak usah ditambahi keuntungan lah. Bila beli 100 rim mungkin bisa menjadi turun, ada potongan harga menjadi 38.000. Yang diatur dalam buat HPS berdasar Perpres 16 tahun 2018 pada pasal 26 ayat 2 dikatakan di sana HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung atau overhead cost. Jadi yang dimaksud dalam aturan tadi, bila sudah untung tidak perlu ditambah keuntungan. Jadi bila belum ada keuntungan untuk penyedia, maka di HPS-nya bisa ditambah keuntungan dan overhead. Tapi tidak disebut berapa batas keuntungan dan overhead di HPS di peraturan-peraturan itu. Hanya dikonstruksi di peraturan LKPP nomor 9 tahun 2018 dan di peraturan Menteri PUR disebut batasannya sampai dengan 15%. Jadi dalam harga HPS yang wajar sangat mungkin penyedia untung lebih 15% atau sekitar 5% atau di bawah 15% atau di bawah 10% atau bahkan rugi. Kenapa demikian? Karena yang kita beli kan volumenya hanya untuk kebutuhan kita. Sedangkan penyedia belinya volumenya sangat banyak, memenuhi banyak kantor. Ya, hubungan bisnis dia sudah lama, jadi sangat mungkin dia bisa untung ya melebihi 10%, melebihi 15%. Oke. Sering dalam melihat harga adalah dengan membandingkan dari harga perolehannya. Ini bagaimana? Ya, kalau menurut saya ketika penyedianya hanya satu, ya maka dapatlah diperoleh harga perolehan tadi untuk menjadi HPS kita. Ketika penyedianya banyak, kalau demikian yang lebih umum adalah harga dari harga pasarnya gitu ya. Jadi bukan ditanya dari harga
perolehan, bukan dari harga yang dia peroleh, yang didapat gitu ya. Oke. Jadi kalau seperti itu penjelasannya, HPS yang seperti apakah yang akan menjadi masalah hukum? Ya, kalau hanya melebihi harga pasar. Ya, kalau hanya melebihi harga pasar saja atas total yang terbayar, maka dapat adanya pengembalian kerugian negara. Ketika secara total terbayar melebihi harga pasar dan ada perbuatan melawan hukum, maka dapat menjadi masalah. Apa itu perbuatan melawan hukum? Perbuatan melawan hukum yaitu menyimpang dari aturannya dan ada perbuatan jahat. Seperti apa? Seperti ada intervensi negatif, kolusi, dan terima suap. Demikian pembahasan mengenai kerugian negara akan kita lanjutkan dalam sesi-sesi berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam pengadaan.